Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini terkait dengan THR atau tunjangan hari raya. Jadi kemarin pada tanggal 6 April 2022, Menteri Ketenagakerjaan telah mengeluarkan surat edaran terbaru terkait dengan pemberian tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja atau buruh yang bekerja di perusahaan. Dan bagaimana aturan terkait dengan pemberian THR untuk Hari Raya Idul Fitri pada tahun 2022 ini. Kali ini kita akan bahas mengenai hal tersebut. Untuk itu bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi ini adalah surat edaran Menteri Ketenagakerjaan nomor sekian yang dikeluarkan pada tanggal 6 April 2022 tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan tahun 2022 bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Dan mungkin surat edaran ini sangat ditunggu-tunggu oleh para pekerja terkait dengan aturan pemberian tunjangan hari raya yang harus dilaksanakan oleh perusahaan. Kita bacakan. Pemberian tunjangan hari raya atau THR keagamaan bagi pekerja atau buruh merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja atau buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan junto, peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2016 tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan, pemberian THR keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh. Adapun pembayaran THR keagamaan dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. THR keagamaan diberikan kepada A. Pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus atau lebih. B. Pekerja atau buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu. Jadi di sini disebutkan bahwa minimal masa kerja bagi pekerja yang berhak mendapatkan THR adalah 1 bulan. Terus 2. Besaran THR keagamaan diberikan sebagai berikut. A. Bagi pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 bulan upah. B. Bagi pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan masa kerja dibagi 12 dikali 1 bulan upah. 3. Bagi pekerja atau buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas, upah 1 bulan dihitung sebagai berikut. A. Pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. B. Pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja. 4. Bagi pekerja atau buruh yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil, maka upah 1 bulan dihitung berdasarkan upah rata-rata 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. 5. Bagi perusahaan yang menetapkan besaran nilai THR keagamaan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama atau kebiasaan yang telah dilakukan lebih besar dari nilai THR keagamaan sebagaimana nomor 2 di atas, maka THR keagamaan yang dibayarkan kepada pekerja atau buruh sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama atau kebiasaan yang telah dilakukan. 6. THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Dalam rangka memastikan pelaksanaan pembayaran THR keagamaan dapat berjalan dengan baik, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Mendorong perusahaan di wilayah saudara atau saudari agar membayar THR keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi surat edaran ini ditujukan kepada gubernur ya. Jadi para gubernur diwajibkan untuk mengingatkan para perusahaan atau mendorong para perusahaan agar membayar THR sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian 2.
Bagi perusahaan yang mampu dihimbau untuk membayar THR keagamaan lebih awal sebelum jatuh tempo kewajiban pembayaran THR keagamaan. 3. Untuk mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran THR keagamaan, masing-masing provinsi membentuk pos komando satuan tugas, posko satgas, ketenagakerjaan, pelayanan konsultasi dan penegakan hukum tunjangan hari raya tahun 2022 yang terintegrasi melalui website https://poskothr.kemenaker.go.id. Berkenaan dengan hal-hal tersebut, diminta bantuan saudara atau saudari untuk menyampaikan surat edaran ini kepada bupati atau wali kota dan pemangku kepentingan terkait di wilayah saudara atau saudari. Demikian surat edaran ini untuk dipedomani. Atas perhatian dan kerjasama saudara-saudari diucapkan terima kasih. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ida Fauziah. Jadi setidaknya itu adalah isi dari surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan pada tanggal 6 April 2022. Dan menurut saya, isi dari surat edaran ini sangat berpihak kepada para pekerja karena perusahaan diwajibkan membayar THR sesuai dengan aturan-aturan yang bagi saya sangat menguntungkan pekerja. Dari mulai waktunya, kemudian jumlah THR yang harus dibayarkan, dan pekerja yang hanya bekerja minimal 1 bulan secara terus-menerus juga sudah berhak mendapatkan THR melalui surat edaran ini. Jadi mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.